Yes, gas put. Oke. Oke. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. selamat datang teman-teman di acara sharing session dari DevOps Focus Group. Untuk topik hari ini masih sama ya, melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Cuman kalau di pertemuan sebelumnya membahas tentang Kubernetes fundamental. Kalau sekarang naik lagi nih, jadi Kubernetes di level advance. Untuk pematerinya juga masih sama, yaitu Mas Wahyu Anggana. Beliau bekerja sebagai Senior DevOps Engineer di ALIS. Oke. Untuk Mas Wahyu Anggana, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, thank you Mas Putra. Ya perkenalan singkat lah ya. Saya Wahyu, tadi udah di intro Mas Putra juga. Saya Wahyu sekarang bekerja di ALIS bareng Mas El. Kalau nggak salah 4 bulan lalu. Sebelumnya di Epicery sebagai Senior DevOps juga sih. Ini sebenarnya judulnya kemarin kan fundamental ya. Fundamental sampai deployment. Tapi kalau misalnya dibilang advance sih, kayaknya Kubernetes tuh jauh tuh. Advance itu level mana saya nggak tahu sih. Tapi kalau misalnya apa ya, ngajarin senior sih kayaknya ini belum advance sih. belum masuk ke advance gitu. Jadi kita melanjutkan sesi kemarin aja lah ya. Sampai nggak tahu waktunya berapa Mas? Jam. Biasanya sampai jam 8 Mas. Enggak, Oh, jam Sama 8. 1,5 jam Q&A. biasanya. 1,5 jam kita. Iya, 1,5 Oh, jaman lah. 1,5 jam. Oke. Ya, Tapi gitu. kalau kayak kemarin Mas Wahyu bisa tanya jawab sampai jam 9 juga selama tensinya aman katanya. Boleh-boleh aja katanya. Sampai subuh nih kayaknya. Kalau sampai Waduh. beres sih, kube sampai subuh sih sebenarnya. Iya, banyak banget yang dibahas. Banyak banget. Ya, jadi ini nggak tahu ya. Advance atau bukan, kita lanjutin aja lah materinya lah ya. Oke. Nah, kalau refresh kemarin sih, kalau kita lihat back di materi sebelumnya kan lebih ke banyak teori. Banyak teori, apa itu Kubernetes gitu ya. Dari mana ya? Ya dari tipe-tipe Kubernetes, terus monolith dan microservice, bedanya apa gitu ya. Terus ini apa namanya? Apa ya ini namanya? Ya perubahan dari yang dulunya kita pakai VM, terus apa namanya? Ini bare metal, VM, kemudian containerized, kemudian arsitektur Kubernetes, apa itu control plane dan yang lain ya. HD, API server, scheduler, control manager itu apa. Nah, sekarang lebih ke praktikal ya. Lebih ke praktikal beberapa workload dari Kubernetes yang ya sebelumnya belum kita lanjutkan dari materi sebelumnya. Kalau nggak salah, terakhir sih kita masuk ke deployment, cuman mungkin saya refresh lagi deployment. Kita mulai sih. Nah, kalau kita lihat di sini deployment adalah sebuah workload resource ya untuk memanage pods ya, memanage pod berapa jumlah replikanya, terus di sana bisa ada fitur lain dari deployment yaitu rolling updates, rollback. Kemudian di sana juga bisa soft filling, ada version control di mana perubahan-perubahan dari versi dari si deployment ini dia collect gitu ya. Dia ada version control dan ya soft filling di mana nanti kita terbantu dari penggunaannya untuk menjaga hackability seperti apa. Misalnya kita deploy di V1 gitu ya. V1 ini ada aplikasi kita, bebas lah aplikasinya apa ya. Mau web server, mau apapun gitu ya. Mau bahasanya apa itu terserah kontainernya atau image-nya.
Nah, di sini misalnya V1 running normal gitu ya, nanti di split ke beberapa node atau mau di node yang spesifik itu bisa. Nah, jika kita deploy di V1 dan kita ada rencana untuk rilis di V2, ternyata di V2 ini ada ya katakanlah ada bugs gitu ya, ada bugs, ada error yang sampai podsnya ini nggak bisa naik, nggak bisa diakses gitu ya, nggak bisa diakses. Padahal kita udah naik ke V2. Nah, deployment ini bisa menjaga high availability dari service kita, di mana dia punya fitur self-healing ya salah satunya, di mana kalau misalnya V2 ini nanti deploy dan naik podnya, dan pod ini nggak bisa dicek gitu ya, readiness liveness-nya, ya dia nggak akan naik gitu ya. Jadi dia masih tetap di V1 dan dia akan terus seperti itu sampai pengecekannya berhasil gitu ya. Nah, ketika liveness dan readiness-nya itu sudah pas gitu ya, ya dia bakal rilis satu persatu potnya. Itu tergantung nanti dari strateginya ya. Biasanya rolling update itu satu-satu, tapi itu kita bisa atur ya. Misalnya potnya ada 10 gitu ya, kita mau setengahnya dulu 5 rilis gitu, itu bisa. Gimana nanti strategi dari deployment-nya. Dan itu lumayan banyak juga ya konfigurasinya. Tapi normally by default dia rolling updates, masuk satu-satu ya. Ketika kita rilis, katakanlah ini ada 2 pot, kita next aja ya. Nah, sebentar. Nah, ini rolling updates, di mana ini adalah salah satu strategi deployment strategi di Kubernetes ya, di mana dia akan gradual replacement pot yang lama ke pot yang baru. Tujuannya ensuring minimal downtime. Nah, contohnya seperti ini. Jika kita punya V1 dan kita akan rilis V2, nah ketika V2 ini sudah pas dari readiness liveness-nya, nah dia bakal di terminate satu persatu nih podsnya. Jadi podsnya ini di terminate, naik pod V2. Begitu selanjutnya sampai pot satunya hilang gitu ya. Dengan catatan tadi, hardiness-nya harus sukses terlebih dahulu ya. Nah, mungkin kita langsung coba gitu ya. Kita coba, ini kalau misalnya teman-teman yang belum dapat reponya, mungkin saya bisa share sih. Git remote di sini bisa coba di download aja atau di clone. Nah, udah deh ini. Nah, itu bisa di download aja. Jadi kita coba belajar dari sini atau dari dokumentasi atau dari ChatGPT, itu terserah deh, bebas sih sebenarnya. Cuman ini saya udah apa namanya, grouping satu persatu dan contoh-contohnya, dan PIB-nya juga bisa dicoba kalau misalnya di sini belum ke cover gitu ya, karena keterbatasan waktu contohnya gitu ya. Nah, di sini saya pakai Kubernetes di lokal, sama seperti sebelumnya, menggunakan Minikube, dengan ya kita harus memastikan di lokalnya udah ada Docker desktopnya. Minikube profile profile lu. Nah, saya punya satu cluster Kubernetes di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman baru mulai, nanti install Minikube-nya, kemudian tinggal start aja sih Minikube, start. Min P ini profilnya, nanti profilnya apa namanya yang bakal kita buat. Nah, kebetulan sini profilnya single gitu. Nah, tinggal bikin aja, nanti dia tercreate otomatis. Nah, setelah itu nanti dipilih nih profilnya, Minikube, profilnya apa gitu ya, single gitu. Nah, atau kalau misalnya kita pakai apa ya, kalau kita pakai CLI gitu ya, UVTX misalnya, ini ada single nih, sama aja sih. Nanti kita pilih aja cluster Kubernetes kita ada yang mau kita pakai yang mana gitu. Oke, nah ini kosongan ya.
Kubernetes-nya pasangan, nggak ada apa-apa di sini. Cuman ada kube system aja. Kita coba praktekkan yang ini, rolling updates. Nah, di sini ada konfigurasi dari deployment, kainnya deployment, metadata name-nya, deployment echo, kemudian replikanya ada 3, kita coba buat deployment atau pods dengan 3 replika. Kemudian di sini saya udah buat namanya Go Echo V3. Apa isinya Go Echo V3 adalah sebuah framework sederhana ya, yang dimana dia punya path di slash dan V1. Sederhana, sangat sederhana, cuma beberapa parameter doang. Ada Docker file-nya juga di sini, dan kebetulan ini udah di-push ke registry ya, Docker Hub. Dan di sini ada env staging, container portnya di 8080, resource limit. Nah, di sini ada health check-nya juga, liveness-nya dan readiness-nya, di mana dia akan masuk di port 8080 dan readiness-nya juga di port 8080 ya. Dibuat juga service ke 8080 dengan nama apa ini? Dengan nama GoEcho service, selektornya ke aplikasi atau deployment yang ini. Nah, di label yang app GoEcho. Nah, kita coba apply aja. Kalau yang belum tahu, kita akan pakai CLI kubectl. Nah, ini adalah cara kita untuk komunikasi ke Kubernetes, tools-nya, salah satunya. Walaupun ada banyak tools-nya yang bisa kita pakai. Nah, normalnya kita pakai ini, kubectl min-f, atau kita pindah dulu ke sini, apa namanya, foldernya. Nah, kubectl min-f, apply dulu. Bisa apply atau create, terserah sih. Sama aja sih sebenarnya. Deploy. Nah, di sini terlihat nih, ada deployment, kain deployment tadi, dan service. Kita membuat service untuk deployment ini. Ya apa itu service? Semacam apa ya? Semacam endpoint, atau gampangnya kalau di cloud bisa jadi sebuah load balancer. Jadi satu endpoint dia akan akses ke 3 replika ini. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita cek nih deployment-nya sudah terlihat atau belum, kita bisa gunakan kubectl get pod juga bisa. Ya, udah ada 3 nih terlihat, atau kalau kita cek deployment-nya get deployment. Nah, udah ada. Nah, satu deployment di sini yang ready udah 3/3, berarti 3-3-nya udah nyala secara normal ya. Gitu. Tapi ada tools lain nih yang lebih enak gitu view-nya. Ada namanya K9S, itu bisa diinstal juga. Nah, ini udah lebih memudahkan kita untuk ya day-to-day operation gitu ya. Saya prefer menggunakan ini karena fiturnya sangat ya lengkap lah ya. Nah, di sini juga kita bisa pindah deployment. Nah, ada berapa nih deployment-nya, atau pindah ke namespace gitu ya. Kebetulan saya pakai namespace default, tinggal klik 2, pencet keyboard 2 aja gitu. Nah, nanti kita bakal di namespace default secara otomatis gitu. Atau kita pindah ke pods (2), kemudian PO gitu ya, atau pods (2) pod. Nah, itu bakal pindah ke pods-nya. Nah, kita bisa cek di sini, deployment-nya udah ada, podnya udah sesuai, ada 3, kemudian service. Nah, service pun udah ada ya di sini. Oh, saya bikinnya load balancer. Bikinnya load balancer, cluster IP aja deh. Cluster IP. Ini bukan nulisnya cluster IP. Cluster C-nya kurang gede. Nah, kita apply lagi. Done. Nah, harusnya dia berubah type-nya menjadi cluster IP. Oke. Nah, di sini kita bisa cek normal apa enggak gitu ya, si service-nya dengan cara, karena ini cluster Kubernetes dan lokal kita belum terkoneksi ya, artinya kita nggak bisa nih akses ke IP ini.
Kita coba ya. Curl -S SL ke sini portnya 8080 bisa nggak? Nah, nggak bisa karena kita bisa berbeda segmentasi IP di lokal dan di Kubernetes ya. Normalnya seperti itu ya. Normalnya seperti itu. Nah, kita bisa koneksi ke service atau ke ports dengan cara ini port forward. Nah, kalau di apa namanya KNNS ini kita tinggal shift, nih, ada toggle-nya shift F. Nah, kita mau forward ke local port berapa nih? 8080 dan container di Kubernetes-nya 8080 juga dibanding ke localhost gitu ya. Jadi nanti kita bisa akses melalui localhost 8080. Nah, ini harusnya udah connect sih. Kalau kita mau lihat ada berhasil nggak port forwardnya, ini ada tombol F. Oh, belum ada ya. Gagal berarti. Oh, 8080-nya udah kepake. Coba. Curl, local host. Oh, udah berhasil. Nah, caranya seperti itu ya. Kalau misalnya kita punya cluster Kubernetes, mau di lokal, mau di AWS, mau di GKE, kita bisa port forward. Ya dengan catatan kita bisa connect ke clusternya gitu. Oke, nah di sini kita karena menggunakan apa namanya service, harusnya normalnya sih dia harusnya bisa load balancer. Nah ini adalah ID kontainernya harusnya. Nah ini mungkin bisa berubah karena di sini karena saya nggak atur untuk session sticky-nya, kayaknya dia nge-sticky nih sessionnya, jadi nggak berubah. Tapi nggak apa-apa. Nah, sekarang kita coba rilis ke versi yang lain gitu ya. Sekarang kita coba health check-nya gitu. Nah, di sini saya punya image yang error V4. V4 itu ada di mana ya? Ada di sini nih. Nah, V4 itu bedanya dia bakal cek secara berkala. Nanti ketika ada health check atau kita langsung akses ke root path-nya gitu ya, dia bakal error nih. Kita nggak akan ngisi INV-nya. Kita nggak akan ngisi INV-nya. Kalau di sini nggak ada INV-nya, oke benar. Nah, di sini ada INV-nya, jadi harusnya nggak akan error. Nah, kita coba simulasi, kita nggak akan ngirim INV nih ke si aplikasi kita. Jadi dia bakal ngecek nih, oh missing INV. Dia bakal error sih, walaupun ada INV tadi. Nah, jadi dia bakal error nih karena INV-nya nggak ada yang kita get gitu ya dari sistem OS-nya. Nah, dia bakal exit OS 1 gitu. Dia bakal error gitu ya. Nah, kita coba deploy ke V4. Udah di save, udah ke kubectl, atau kita juga bisa alias ya. Kalau misalnya kita kubectl terlalu panjang gitu ya, saya udah save alias Kubernetes itu adalah K gitu ya. kubectl apply min app deployment. Nah, di sini deploymentnya berubah harusnya. Harusnya berubah ke V4. Kita lihat di sini ke deployment. Nah, di sini kalau kita cek pods-nya, oh sorry tadi kenapa service-nya nggak berubah, nggak nge-load balance ya, karena port forward-nya saya ke port ternyata. Jadi dia akses ke sini terus, oke nggak apa-apa. Nah kita lanjut di sini, sebenarnya ada error, trace loop back off, kita lihat errornya kenapa di sini. Nah ternyata liveness probe-nya dia fail, nggak bisa nih ke sini. Kalau dilihat dari sini kita juga nggak tahu sih ini errornya kenapa. Kalau misalnya kita nggak tahu nih errornya kenapa, kalau kita debug di sini aja, cek liveness probe-nya atau readiness probe-nya kita nggak tahu. Nah gimana kita bisa tahu? Pasang logging gitu ya, logging di aplikasinya atau di Kubernetes-nya sendiri, di logging apa namanya lognya atau metricnya. Nah di sini kebetulan saya nggak pasang logging ya,
Dan di aplikasi pun saya nggak pasang error code apa-apa gitu, jadi langsung error aja gitu. Nah, best practice-nya adalah ke teman-teman developer ya pasang tracing atau monitoring gitu ya, supaya kita bisa debug secara mudah gitu. Ini errornya kenapa sih? Nah, karena kita tahu errornya adalah di sini, ya kita lanjut ya. Nah, di sini udah ke V4 dan ketika akses ke slash ini error gitu. Nah, secara logik di sini karena dia error, dia nggak akan rolling update karena salah satu rules-nya itu kita rolling update ya, atau kita pasang health check-nya, dia harus health check-nya lolos dulu gitu ya. Di mana ya? Di sini. Nah, di sini tuh harus pas dulu. Ketika dia cek liveness-nya jalan apa enggak, nyala apa enggak gitu ya. Nyala apa enggak di port 8080, dia bakal ngecek portnya tuh. Di port 8080 dia nyala apa enggak gitu. Nah, di readiness dia ngecek nih, nge-akses ke flash ini dia respon apa enggak gitu. Respon 200 apa enggak gitu. Nah, karena di aplikasi yang V4 itu error, ya dia nggak akan lanjut nih rolling updates-nya gitu. Dia nggak akan apa namanya replacement, gradual replacement. Nah, bagaimana jika kita rilis ke V2 gitu ya? V2 itu masih yang jalan ya, masih yang bisa diakses aplikasinya. Nah, kita coba play. Kita lihat lagi. Nah, ini ada kontainer baru nih, satu-satu kan ya, ke V2. Nah, kita cek nih, lagi nyala sih. Kita tunggu. Ini running. Mungkin dia bakal ngecek readiness-nya. Belum running sempurna. Nah, kita cek log-nya udah mulai nyala. Nah, ternyata di V2 ini dia aman nih. Dia nggak ada error gitu ya. Nah, ketika dia nggak ada error, maka satu-satu dia bakal di terminate tuh. Yang tadi ya, yang kalau V1 di sini yang kita pakai tadi V3. Dia bakal di terminate satu persatu sampai ya semuanya sudah ter roll out ya secara apa ya, otomatis gitu ya. Nah, di sini salah satu penggunaan dari deployment ya, time deployment yang memastikan di mana ya seminimal maksimal mungkin kita meminimalisir apa namanya downtime gitu. Karena kita sebagai engineer gitu ya di tim, apalagi gitu ya di sebuah company, kita nggak bisa saling nyalahin satu sama lain gitu ya. Misalnya ini error, aplikasi error downtime itu yang salah DevOps, nggak bisa gitu juga, atau SRE gitu ya. Kita harus cek juga aplikasinya jalan apa enggak, atau less bugs gitu ya minimal, atau kita nyalahin QA gitu, kok aplikasi bugs bisa lanjut, ya bisa. Karena ya yang kita jaga adalah bisnis gitu ya, bisnis harus tetap jalan gitu. Jadi kalau saling menyalahkan nggak bisa, tapi dengan kita menggunakan tools yang benar atau konfigurasi yang benar, kita bisa minimalisir hal tersebut gitu ya. Nah, sekalian di deployment gitu ya, nanti kita coba rollback gitu ya. Nah, kita coba rollback. Di sini apa sih rollback dan buat apa gitu ya rollback? Ya gampangnya ketika kita punya apa tadi namanya V3 gitu ya, V3 ke V4. Ternyata di V4 itu dia error gitu ya. Error masuk dulu nih, dia lolos di healthiness, liveness, approve, dan readiness, tapi dia intermittent nih errornya. Dia udah rilis ke V4 tapi intermittent gitu. Nah, daripada kita cek di production, atau yang ngecek di production dan user juga dapat experience jelek gitu ya. Ya kita ada apa namanya strategi di mana kita rollback dulu deh ke V3 lagi gitu ya. Rollback dulu ke V3 lagi karena ya kita juga harus tes yang V4 nih kenapa gitu ya. Ngebugnya apa dari aplikasi, apa dari DB, atau dari query yang baru di V4 itu query badak gitu ya. Select bintang gitu ya. Ada yang lolos gitu ya. Nah, alih-alih kita cek di sini, ya kita rollback aja gitu ya ke V3. Nah, Kubernetes juga atau di
time deployment ini juga punya fitur yang namanya rollback gitu ya. Nah di sini juga saya udah coba ada readme-nya ya. Kalau misalnya nanti ada yang kelewat atau saya ngejelasinnya kurang detail gitu ya, nanti bisa dicoba di sini. Nah karena ini beda nama deployment-nya, kita coba pakai pakai konfigurasi YAML yang ini. Jadi kita pindah dulu ke sini. Ini kita udah pindah ke rollout rollback. Kita apply dulu. Ini di V2 gitu. Kita apply WinF apa tadi rollout. Nah, harusnya ada 2 deployment nih di sini. Yang tadi kita belum hapus dan kita jalankan deployment baru gitu ya, namanya rolling update demo. Nah di sini ini udah expected ada 2 berarti deploymentnya. Nah di sini ada kita pasang set 3 replika, artinya harusnya 3-3-nya udah running gitu. Nah ini udah running 3-3-nya, berarti udah aman. Nah di sini juga ada max unavailable dan max search. Nah di sini kita bisa lihat nih, ini adalah kalau yang max unavailable ada maksimum number pod can be unavailable during update. Kayak gitu ya. Jadi apa nih? Jadi nggak boleh ada yang gagal sama sekali gitu ya. Jadi ketika kita rolling update, sama nggak seperti yang tadi. Kalau ada yang gagal ya kita tunggu sampai dia nyala gitu ya. Sampai tunggu dia nyala. Tapi kita juga bisa update ini jadi satu. Artinya kita membolehkan ada satu yang mati gitu ya. Ada yang satu yang mati dan proses deployment itu terus berjalan. Tapi cuma satu gitu. Misalnya dari 3 kita rolling updates gitu ya, berarti ada 3. Berarti ada 2 yang ada 1 yang mati, jadi sisanya ada 2 gitu ya. Si pods yang berjalan di versi sebelumnya. Nah ini dengan cara kita nyalain 1. Nah, nanti bisa dicoba sih. Implikasinya apa kalau kita rubah-rubah ini dan baca juga ya dokumentasinya gitu. Nah, lanjut ke deployment ini. Ini deployment biasa ya. Seperti yang tadi, kita pakai versi V2 dan jalan secara normal gitu. Nah, kita update ke V4 yang tadi error. Udah ke V4, door. Nah, harusnya ini tunggu sampai V4 ini jalan secara normal. Kalau ceknya lolos gitu ya, baru di delete nih satu-satu gitu ya, seperti yang tadi. Nah, ternyata dia error, kita coba ya, penasaran nih, jadi 1 gitu ya. Kita coba penasaran dari 1, nah ternyata walaupun dia itu healthiness-nya belum nyala, belum pas gitu ya, belum jalan gitu. Ada 1 tuh yang dimatiin tuh kan tadi, yang V2 tadi yang masih jalan, yang normal tuh dimatiin 1. Jadi artinya sekarang ada 2 pods yang berusaha untuk masuk ke deployment gitu ya. Walaupun dia error. Nah, karena kita bolehkan nih max unavailable-nya 1. Nah, ini kita harus mengatur juga nih konfigurasi max unavailable atau dengan jumlah replikanya. Kita harus bisa atur tuh di situ tuh. Jangan sampai salah config. Misalnya replikannya 1, max unavailable-nya 1 yang mati semua gitu ya. Nanti kalau ada rolling update ya semua mati gitu. Jadi aplikasinya downtime gitu. Nah, itu harus diperhatikan juga konfigurasinya. Jangan sampai salah config gitu ya. Kita normalin dulu. Oke. Ternyata, ini nggak naik-naik nih servisnya gitu ya. Kita belum ada mekanisme untuk automate rollback gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Kita coba rollback gitu ya. Nah, di sini ada rollout history di deployment rolling update ini. Nah, kita coba lihat. Di sini ada revisi 1, yang mana tadi revisi 1 itu yang versi pertama, dan yang kedua itu yang kita ganti ke V4 yang error gitu. Nah, di sini juga bisa kita set nih revisinya mau ke berapa. Misalnya kita tambahin deh deployment lagi gitu ya. Kita coba ke tadi ini yang unavailable-nya 0, ini yang available-nya 1. Nah, misalnya available-nya 2 gitu. Kita apply lagi gitu.
Nah, secara otomatis dia karena tadi yang berjalan 3, max unavailable-nya 2, berarti ya sisa 1 gitu dari 3 replika. Nah, di sini kita cek historinya lagi. Oh, ada 2 ya, tetap ya. Harusnya sih nambah tag sih, biar nanti ada revisinya ada 3. Oke, nah kita coba nih rollback ke revisi ke 1 misalnya. Oh, kita rollback ke revisi 1 karena yang 1 tuh stabil gitu. Ya udah tinggal rollout, undo, deployment ke revisi 1. Nah, dia rollback. Nah, kita lihat yang tadi V berapa tadi V4 ya, berubah jadi V2 lagi gitu ya. Nah, ini secara otomatis dia terrollback ke versi yang sebelumnya. Misalnya kita ribet nih si YAML-nya nggak tahu di mana, tapi kita mau rollback atau misalnya kita nggak pakai Argo CD atau segala macam gitu ya buat manage auto rollback, ya kita bisa manual nih seperti ini gitu ya. Nah, back ke revisi 1 yang tujuannya nanti kita memastikan ya service kita jalan dulu lah gitu ya. Jalan dulu nanti di bug yang tadi error di deployment yang lain aja gitu ya. Yang penting service atau bisnis tidak terdisrupt gitu ya. Seperti itu. Nah, itu tujuan dari deployment ya. Tujuan dari deployment ini. Rolling updates dan rollback. Nah, selanjutnya kita ke stateful set ya, di mana stateful set adalah ya controller, Kubernetes controller yang memanage deployment. Sama seperti apa ya, deployment tadi, dia juga bisa scaling of pods gitu ya. Tapi bedanya dia punya ini unique identifier gitu ya. Nah, di mana kalau kita lihat di sini, nah ini adalah deployment bukan stateful set. Nah, kita bisa perhatiin ID-nya di sini. Ini ID-nya random gitu ya. ID-nya random, nggak punya unique identifier, nggak punya sequential identifier, yang artinya ya dia random gitu ya. Kita nggak bisa ngecek state-nya. Oh, ini misalnya kita punya 3 database gitu ya. Sorry, bukan 3 database ya, 3 VM database gitu. Biasanya kalau kita mau bikin high availability di database, kita harus punya mappingannya lah ya. Ini misalnya MySQL 1, 2, 3. Gunanya apa? Supaya kita bisa set high availability mode gitu ya. Ada master dan replikanya. Tapi kalau misalnya kita ID-nya pun kita bingung gitu ya, ini MySQL berapa ya gitu. Ya kita susah buat nge-joining si clusternya gitu ya. Nah, itu kesulitan di deployment untuk memanage aplikasi-aplikasi atau tools yang butuh joining seperti database gitu ya, Redis segala macam yang butuh clustering, itu agak susah gitu ya. Yang kita butuh static name dari pod itu sendiri gitu ya. Ya tujuannya nanti tergantung pengguna ya, beda-beda gitu. Misalnya kita hanya ingin butuh ID ini gitu ya. Ini podnya ID 0 gitu ya. Yang satunya pod ID 1, kita butuh identifier ini. Nah, di deployment kita nggak bisa seperti itu gitu ya. Nah, di stateful set kita punya unique identifier tiap podnya gitu ya. Nah, di sini pun dia punya stable network identity. Nah, di mana dia punya unique DNS name, ya persisten lah, persis lah. Kemudian dia proses deployment-nya berurutan gitu. Jadi dia bakal deploy dulu pod 0. Kemudian kalau misalnya dia udah health check-nya udah stabil, udah pas gitu ya, dia bakal naikin pod 1. Begitu selanjutnya, kalau misalnya kita stateful set-nya ada 10 gitu ya, ya udah 1 sampai 10 gitu. Nggak seperti deployment, dia bisa kita atur. Misalnya kita punya 10 replika, ya kita mau 3 tuh naik, itu bisa. Nah, kalau di stateful set itu order deployment atau scalingnya berurutan gitu ya. Nah, persistent storage, each pod can be have on persistent storage. Sebenarnya deployment juga bisa per pod punya persistent storage gitu ya, tapi dia lebih apa ya, stick ke podnya. Jadi ketika pod ini di delete gitu ya, nah belum tentu si
volumenya itu terdelete. Jadi ketika kita naikin lagi pot 1, dia tetap sticky ke pot 1 gitu ya. Jadi si volume ini nggak langsung hilang dan nggak langsung lepas karena dia punya persistent volume claim gitu ya ke pot ini. Seperti itu. Support scaling up down while maintaining top identity. Ya ini graceful scaling ya buat mencegah tadi tuh data konsistensi gitu ya yang tadi saya contohin. Jadi ketika ini potnya terdelete atau hilang gitu ya atau pindah pindah node gitu ya. Selama dia punya persistent volume claim dari persistent volumenya dia nggak akan lepas gitu ya intinya. Pot 1 ini nggak akan lepas ke volumenya itu sendiri gitu. Nanti kita coba. Nah kita coba dulu deh stateful set. Nah kalau teman-teman udah mau langsung praktek, nah ini masuk ke folder ini nih stateful set di mana nih CH4 gitu ya. Nah pertama di sini saya ada Redis cluster, ada config mapnya, stateful setnya. Nah ini konfigurasi utama stateful setnya, kayaknya stateful set. Yang lain kurang lebih sama lah ya. Ada replika, selektor. Nah ini service name ini cuma ada di ini stateful set. Di deployment nggak perlu sih. Ini buat headless service. Kemudian ini speknya kurang lebih sama, nama, image, port, comment gitu ya, env-nya, volume. Nah ini agak banyak kenapa? Karena kita ada kebutuhan untuk nge-joining Redis menjadi sebuah cluster gitu ya. Nah jadi konfigurasi ini dibutuhin nih kayak volume mount. Nanti kita bakal mounting konfigurasi tadi nih, konfigurasi ini ke dalam sebuah folder conf gitu ya. Dan ini nanti setiap replika dari stateful set ini dia mempunyai sebuah volume di sini. Nah kebetulan ini volumenya itu di lokal sistem. Jadi volume ini ada banyak ya, ada yang di cloud atau di S3 itu bisa sih sebenarnya, atau di bare metal dengan disk yang berbeda atau konfigurasi yang khusus itu bisa ya. Nanti ada CSI storage interface untuk mengkoneksikan Kubernetes ke storage-nya. Nah, kebetulan kita pakai file system, resource-nya kita pakai 100 mega ya, kurang lebih. Jadi ini kita buat volumenya itu di lokal disk kita gitu ya. Nah, setiap ports itu mempunyai satu volume di sini dengan nama data gitu ya. Data ini nanti kalau kita lihat di sini ada yang mana ya? Nah ini nih, jadi dia pakai volume yang ini, kemudian di mount padnya di mount ke slash data. Nah nanti ini pembuatan volumenya, nanti volume ini di mount ke slash data, kurang lebih gitu ya. Nah kalau ini adalah kita ngambil config map dari config yang atas ini. Ini nanti config map ini isinya adalah update nodes. Nah ini scriptnya. Jadi di dalam config maps ini ada data yang namanya update nodes. Ini scriptnya. Kemudian Redis conf-nya ini konfigurasinya. Jadi di dalam satu config map ini itu ada dua file yang berbeda ya. Nah kita bisa ambil tuh salah satunya. Atau dua-duanya juga bisa. Nah kasusnya di sini kita convert konfigurasi tadi ke dalam sebuah volume dengan nama conf. Nah nanti konfigurasi ini itu di mount lagi ke mount pad yang mana nanti harusnya pada akhirnya itu di slash conf itu ada dua file nanti ya di kontainernya ada ini dan ini gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini pun ada service namanya Redis Cluster, ada kebutuhan ke 6379 dan 16379 untuk gosip protokolnya, untuk joiningnya ya. Nah, oke, kita coba apply, masuk dulu ke folder ini.
Nah, ini udah ada Redis cluster, kita apply di PTL, apply. Ini sorry ya kalau lagi agak berisiknya anak-anak lagi pada main gitu. Kalau bisa dilarang nih, sorry ya. Kita apply Redis clusternya atau qctl apply in app. Tadi filenya apa? Redis. Nah, di sini terbuat nih config maps karena kainnya beda ya. Kain ini adalah sebuah resource terpisah. Kain config maps, stateful set, dan service harusnya ya service. Jadi dia create ada tiga resource ya, tiga resource di Kubernetesnya. Nah, kalau kita mau cek, kita bisa cek kubectl get, misalnya apa tadi stateful set STS bisa kita singkat juga sih. Nah, ada nih create FTC service, ada script apa CM ya, CM config map nih udah masuk gitu ya. Atau lewat sini lebih enak gitu. Ini CM, kita bisa enter tuh ada nih file-filenya kelihatan terus ke STS. Nah, ini ada nih stateful setnya muncul gitu ya. Ke SVC ada juga. Nah, kita ke STS dulu. Nah, stateful set di sini, nah terlihat nih bedanya nih. Si stateful set itu punya unique identifier. Nah, ID 012. Nah, sebelum kita joining nih klasternya, kita ganti nih. Coba apa ya? Jadi 5 deh gitu ya. Jadi 5. Nanti kita langsung switch ke sana supaya kita lihat perubahannya. Sure. Nah, yang jalan tuh 3 dulu gitu. Baru 4. Creating. Nah, udah 4 karena dari 0 kan indeksnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bedanya deployment dan stateful set itu seperti itu ya. Nah, kalau kita delete yang ini, delete door. Ya, dia langsung naik. Tapi dia di belakang itu kalau dia punya volume gitu ya, persisten gitu. Nah, dia punya volume masing-masing. Klaimnya ke indeksnya masing-masing gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi, saya marahin anak dulu nih. Misalnya kita delete nih port yang 3 tadi gitu ya. Nah, di volumenya itu dia nggak akan terdelete gitu ya. Jadi tetap dia nanti bounding ke port yang tadi di delete. Jadi walaupun portnya ke restart atau ke delete gitu ya. Nah, isi data yang ada di volume tersebut tetap terkoneksi ke port yang tadi terdelete gitu ya. Nah, seperti itu. Itu kelebihan dari STS, stateful set. Nah, sekarang kita normalin ketiga dulu. Door. Play lagi. Nah, hilang nih. Hilang ya 2 ya. Nah, kita lihat lagi persisten volume-nya. Dia bakal tetap ada jadi 5 nih. Nah, walaupun tadi terdelete nih 4 dan 3-nya. Nah, dia bakal tetap ada nih. Nggak ke delete gitu ya. Ya, ini ya salah satu fitur si STS. Ya, kalau kita naikin 4. Nah, nanti yang 4-nya itu atau indeks ketiga nanti di portnya. Nah, ini itu tetap nyolok ya. Nyolok ke mana? Nah, nyolok ke sini. Ya, nyolok ke sini lagi datanya. Jadi masih bisa di retrieve nih data sebelumnya gitu. Itu nanti banyak penggunaannya, misalnya contohnya untuk kayak di sini untuk MySQL database yang butuh aplikasi kita yang butuh state gitu ya. State atau data yang persisten gitu. Nah, normalin dulu ketiga lagi. Tuh. Nah, di sini rencananya gitu ya, rencananya kita mau buat Redis cluster. Nah, kita udah buat nih 3 pod gitu ya, 3 replika. Tapi ya stateful set ini juga nggak bisa langsung jadi ya, nggak bisa langsung jadi replika naikin 3, oh udah jadi nih clusternya. Nggak bisa gitu juga sih. Jadi kita juga tetap harus konfigurasi si aplikasi kita atau tools kita supaya bisa jadi high availability atau cluster gitu ya. Nah, di sini kalau dilihat di README, ini ada perubahan apa ya? Oh, oke. Tadi ngetes ya.
Nah di sini tujuannya apa sih ini? Ini cuman buat narik IP aja sih. Nah kita coba raw gitu ya. Nah ini kita bisa tarik nih, tujuannya buat narik IP dan portnya, supaya nanti tujuannya buat nge-inisialisasi cluster. Nah, kita juga bisa ada cara seperti ini nih, get pods, nanti kita minta JSON tab-nya, nah ini bintang nih itemnya, ambil port IP-nya gitu. Ini sama dengan ini dua, berapa? 26, 27, 28 sama. Nah, ini kita pada akhirnya script ini bakal kayak gini ya. Nanti di variabel IP ini ada IP ini. Nah, kita jalanin IP ini. Dulu door. Nah, echo misalnya echo IP. Nah, ada nih IP-nya ya. Nah, sekarang kita exec nih ke cluster Redis. Nah, ini bebas nih mau apa namanya ngejoiningnya di cluster di yang mana nih 012 itu bebas sih sebenarnya. Ini contohnya di sini nih di indeks yang ke 0 gitu ya. Lewat. Nah, kita bisa extract di sini atau kita udah masuk nih ke kontainer yang ini yang 0 dan jalanin script ini itu bisa manual ya kayak gitu. Atau kalau misalnya mau masuk lewat kayak K9S itu tinggal pencet S aja, shell gitu ya. S. Nah, masuk. Ini udah masuk di dalam potnya. Nah, kalau kita lihat di conf-nya itu harusnya ada nih file yang ada di config map tadi ya. Kayak gitu. Cut Redis. Nah, ini sama sih seperti yang konfigurasi di sini. Nah, kalau tadi bingung ya, nanti bentuknya seperti apa sih di conf-nya? Ya, kayak gini. Kita nge-mount aja gitu ya. Jadi sebuah file, lalu 2 buah file di kontainer gitu. Nah, ini kita exit aja. Nah, kita mau bikin cluster nih. IP-nya tadi udah punya ya kita ini. Nah, artinya kita masuk ke exec ke cluster ke kontainer ini dan jalanin ini nih. Redis CLI, Minha, lokalnya, portnya, terus cluster create. Nah, IP tadi ini di parsing ke sini. Nah, IP ini gitu. Kita coba door. Nah, di sini yes aja sih. Sorry, kita cancel dulu. Nah, kita lihat dulu di sini infonya sebelum di joining ya. Nah, sebelum di join di cluster info dia cuma satu nih Redisnya. Dia belum jalan ke dalam sebuah clustering gitu ya. Masih satu nih nodesnya. Nah, kita coba jalanin nih. Kita join clusternya door. Yes. Nah, tunggu aja dia cluster joining clusternya. Nah, harusnya dia udah jalan nih clusteringnya. Jadi kita udah bikin stateful set dengan 3 replika atau kita bikin satu Redis cluster dengan 3 replika gitu ya. 3 nodes, 3 nodes. Nah, kita cek nih cluster info. Nah, udah beda nih. Udah cluster size-nya 3, node-nya 3. Artinya si stateful set kita ini udah jadi cluster, udah jadi satu cluster Redis gitu ya. Akhirnya dia udah bisa kita anggap sebagai high availability gitu ya, high availability cluster. Artinya jika ada satu node yang mati itu dia masih bisa jalan ya, dia masih bisa jalan ke clusternya seperti itu. Nah, kita coba jalanin sebuah aplikasi yang mengkonsum si Redis cluster tadi. Nah, di sini kita buat apa ini? Buat deployment dengan saya pakai aplikasi orang lain nih di sini. Dia udah punya setup untuk baca si Redis cluster tadi. Nah, kita apply min-f, ya mau. Nah, di sini harusnya udah ada deployment baru. Deployment. Nah, hit counter. Dia udah nyala nih 1. Sengaja replikanya cuma 1, nggak apa-apa. Kita ke SVC. Nah, di sini kita coba hit ya aplikasinya karena
offload balancer lagi ya. Bentar. Cluster IP aja. Cluster IP. Play lagi. Nah, udah gini cluster IP. Kita forward lagi ke port 5000 ya ini. Nah, kita udah bisa akses nih ke port 5000 aplikasi ini nih. API Redis HA gitu ya. Nah, kita coba akses aja ke port 5000 kurang 5000 dolar. Nah, dia nge-save setiap kali hit itu di Redis nih datanya. Nah, setiap kali hit dia ada nih datanya di Redis. Oke. Atau apa ya, watch min end. Sorry, watch min end 1 detik kurang localhost 5000 dolar. Nah, dia setiap sedetik dia bakal nge-hit terus nih. Kita jangan di sini deh. Di terminal yang lain. Sini. Ini. Oh, malah. Kita satu. Clear. Done. Nah, dia bakal sedetik sekali nih, bakal nge-hit nih. Oke. Nah, apa yang terjadi ketika stateful set ini kita downscale gitu ya. Kita downscale. Yang asalnya 3 jadi 2. Nah, kebetulan kita bikin cluster Redis yang dia punya sistem quorum ya. Dia punya 3 nodes di mana dia punya 1 master dan mungkin 2 replika ya. Nah, kita coba downscale jadi 2 atau katakanlah replikanya mati gitu ya. Yang replikannya mati. Kalau replikannya mati, kita coba seperti ini dulu STS. Nah, ini ada 3 nih. Katakanlah ini 3 VM gitu ya atau 3. Kalau kita deploy di Redis ya 3 pod. Pod yang 1 kita delete gitu ya. Delete. Door. Nah, aplikasi masih nyala nih. Nah, dia masih bisa nge-hit setiap sedetik. Walaupun node-nya atau podnya kita delete. Yang 2 delete gitu ya. Kita 2 delete. Door. S. Lain. L. Sorry. Ngelik tangan. Nah, yang kedua kita delete door. Apa ini? Mati. So, langsung rusak cluster tadi. Bukan mati, bukan mati, sorry, salah, bukan tadi rusak. Karena tadi KNNS-nya ke ini, ke close, jadi port forward-nya itu hilang. Nah, kita cancel dulu yang ini, port forward lagi. Nah, jalan lagi nih, STS. Nah, mau di delete yang ini, Mas, itu delete-nya 0 dong, itu di situ masternya, siap. Nah, delete nih, cluster 0 nih. Masih jalan nggak? Masih jalan? Enggak jalan. Kita tunggu aja dia kan bakal nyari nih. Nah, bakal nyari quorumnya. Nah, ternyata dia up lagi nih si aplikasinya. Artinya Redis clusternya juga masih jalan lagi gitu. Walaupun ada disrupsi gitu. Nah, dia tetap jalan. Nah, ini anggaplah potnya ke delete atau node-nya mati gitu ya. Node-nya mati, semua atau beberapa potnya terdisrupsi ke delete, dia masih jalan nih karena dibikin cluster. Nah, gimana kalau kita downscale jadi 2 gitu ya? Kita apply F ini down. Jadi 2. Tapi karena kita punya 1 clustering yang dia sebetulnya quorum itu minimal 1 pod atau 1 node itu hilang, dia masih bisa jalan sistem quorum. Tapi ya kalau misalnya dari 3 itu 2 mati, dia pasti rusak. Tapi ada kemungkinan jalan juga sih, tapi biasanya rusak sih clusternya. Nah, kita nyalain lagi dulu nih, jadi balik lagi ke 3. Ya nggak ada masalah, dia bakal naik lagi gitu ya, karena balik lagi dia punya persistent forum gitu ya, di sini. Dan dia punya data yang sebelumnya gitu, jadi harusnya aman-aman aja. Nah, gimana kalau kita delete nih, atau kita downscale jadi 1 gitu.
jadi satu. Nah, terminating satu, dia aplikasi masih jalan nggak? Masih jalan nih, masih jalan ternyata. Oh, kuat juga nih Redisnya, masih jalan. eh Masih jalan kalau di andai lah gitu replikanya nol. Jadi semua semua nodes atau semua pod di Redis itu mati. Kita coba kasusnya seperti itu ya. Jadi sebenarnya kasusnya ini kekonyolan sih kalau replikanya di nolin ngapain gitu ya. Kasusnya anggaplah node-nya mati semua gitu. Node-nya mati semua, podnya hilang semua gitu ya. Anggap anggap kayak gitu aja ya. Anggap kayak gitu. Ya udah hilang gitu ya. Node-nya hilang, aplikasinya hit, nggak bisa hit ke Redis-nya, ya mati, orang mati gitu ya. Ternyata node-nya balik gitu, node-nya balik jadi 3 lagi gitu. Ya clusternya jalan, nggak tahu ya jalan apa enggak. Podnya jalan, tapi nggak tahu nih si Redis-nya bisa diakses apa enggak. Nah, ternyata bener-bener rusak tuh Redis-nya karena ya ini bukan salah si stateful set-nya, salah Kubernetes-nya. Ya salah yang salah Redis konfigurasinya. Karena biasanya satu cluster itu kalau misalnya kita punya 3 replika dan sistem quorum, semuanya mati ya dia nggak bisa naikin state-nya gitu. Walaupun datanya masih ada sih sebenarnya di volume gitu ya. Datanya ada di volume, persistent volume nih, masih ada datanya. Tapi karena dari awal itu dia mati semua, dia nggak tahu nih masternya siapa nih selanjutnya gitu ya. Dia nggak bisa nyari lagi siapa nih masternya, siapa replikanya, dia udah rusak nih cluster Redis-nya gitu ya. Jadi ya balik lagi, Kubernetes itu hanya apa ya? Ya pembantu fiturnya seperti itu, tadi punya unique identifier, tapi balik lagi kalau konfigurasi dari aplikasi kitanya itu salah atau tidak menghandle hal seperti itu ya mati-mati juga gitu ya. Intinya kayak gitu sih. Paling nanti pertanyaannya di akhir aja. Nah itu stateful set ya, mungkin semoga bisa kebayang gitu ya. Nah ini bedanya stateful set dan deployment use case-nya ya. Use case-nya kalau stateful set ya aplikasi yang punya state, nyimpen data persisten, contohnya database. Nah deployment sebaiknya di best practice-nya itu stateless, yang dia nggak punya data di volume gitu ya. Kalaupun dia punya data, anggaplah gambar, static image gitu ya. Ya sebenarnya di bucket itu di S3 atau di GCS, di GCP atau blob storage. Nah seperti itu. Nah cocoknya juga buat microservice, web server. Ya sebaiknya yang state-nya itu stateless gitu ya, nggak nyimpen data di podnya gitu ya. Walaupun sebenarnya bisa, tapi praktisnya nggak seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau cari tahu alasannya, coba nanti baca 12 factor apps. Nah itu tuh di chat. Nanti baca-baca tuh alasannya kenapa deployment atau aplikasi itu lebih baik stateless, kenapa harus seperti itu gitu ya. Nah nanti dibaca aja. Nah, fitur lainnya perbedaannya adalah stable identity yang tadi tuh ada unique identifier, ada indeksnya gitu. Nah, kalau di deployment itu enggak, totally random gitu ya. Scaling, dua-duanya support scaling, tapi bedanya ya tadi kalau stateful set ada ordered deployment ya, 0, 1, 2, 3 tergantung indeksnya. Kalau ini bisa random sih. Persistent storage, dia punya unique persistent volume. Dia juga bisa sebenarnya, cuman nggak dibuat seperti itu sebenarnya. Ordering deployment tadi dia menggaransi itu katanya, menggaransi pod itu di creation di deletion berdasarkan orderingnya tadi indeksnya. Kalau deployment itu bebas sih, dia mau delete dulu yang mana dulu itu terserah QB-nya ya. Jadi nggak cocok nih buat yang kasus seperti database atau Redis tadi gitu. Rolling update, saya jujur nggak tahu nih di stateful set itu ada rolling update atau enggak, harusnya nggak ada sih. Ya dan nggak didesain untuk itu juga sih. Jadi biasanya rolling updates itu untuk yang deployment ya. Tadi udah didemoin juga. Nah use case-nya nih udah jelas nih.
use case-nya untuk database atau distributed system. Nah, ini web server, microservice, stateless application. Ya, semoga bisa kebayang lah ya bedanya apa. Nah, ini daemon set. Daemon set dibuat, intinya daemon set ini dibuat untuk deploy secara otomatis, tapi di semua node gitu ya. Ya normalnya di semua node ya. Walaupun kita bisa atur nanti affinity-nya gitu. Contoh seperti ini. Di Kubernetes kita ada 2 node. Nah, daemon set ini mau nggak mau terima nasib dia bakal diinstal nih di semua node-nya. Contoh gitu ya. Kita install Fluentd. Fluentd untuk apa gitu ya? Untuk collect data log gitu ya contohnya. Nah, kita mau install Fluentd itu di semua node ya, kita pasang daemon set aja. Secara otomatis dia bakal install ke semua node. Ya kalau kita ada 1000 nodes, ya dia bakal diinstal ke 1000-1000-nya ya by default gitu. Tapi kita bisa atur juga nih daemon setnya dia keinstall di Affinity atau apa ya istilahnya. Kita labeling nih node-nya. Misalnya kita mau install Fluentd-nya di node yang punya GPU doang gitu ya, kita bisa set juga sih. Daemon setnya cuma keinstall di label node yang punya GPU, itu bisa. Itu advanced use case-nya ya. Tapi secara normal, secara default dia bakal install ke semua node seperti itu. Demo dikit kali ya. Demo dikit biar kebayang. Daemon set mana ya? Daemon set. Nah, Fluentd. kubectl get nodes. Oh, saya cuma punya 1. Kita tambahin dulu. Mini cube not add. Nah, kita tambah node-nya jadi 1 lagi, jadi 2. Cukuplah 2 aja. Tunggu bentar. kubectl get nodes lagi. Nih udah ada 2 nih. Udah ada 2 nodes-nya. Kalau kita di K9s nodes, nah udah ada 2 nih, udah ada 2. Nah sekarang kita coba deploy aja, nggak usah pakai Affinity. Kita bakal deploy ini di semua node. Ya anggaplah ini ada 5000 gitu ya nodesnya, walaupun ada 2 gitu. Kita apply daemon set ls dulu ke apply nf Fluentd door. Nah kita nggak set apa-apa, nggak set replikanya, dia harusnya PO. Nah dia masuk ke node tadi 2 dan yang single ya. Nah jadi seperti itu. Jadi kalau kita punya 5000 node pun kita nggak usah install satu-satu gitu. Jadi daemon set ini bakal install ke semuanya sekaligus. Nggak usah ada konfigurasi tambahan gitu. Kecuali kita punya use case seperti ini. Misalnya label yang ini, node yang single M2 ini, kita pasang label. Misalnya database. Jadi dia bakal install ke label node yang node punya label database. Aduh, kejelimet ya. Nah, seperti itu. Jadi dia bakal install ke node yang punya node type. Contohnya ini node type database seperti itu. Nah, kalau ini dia install ke node yang terpisah. Oke. Nah, jobs itu sebuah Kubernetes controller juga yang bedanya ketika job ini jalan, podnya jalan, tapi prosesnya itu selesai, itu dia bakal mati gitu. Podnya bakal mati. Beda seperti pod yang ini. Nah ini nih dia long running proses gitu ya. Jadi running aja terus. Kalau misalnya dia mati pun ya dia nyala lagi karena sifatnya itu long running proses. Jadi kalaupun mati ya dia berusaha naikin lagi. Tapi bedanya jobs itu dia enggak, dia punya sifat gitu ya. Ketika potnya itu selesai, ya udah dia mati aja gitu. Enggak, ya kalau mau nyalain ya nyalain baru lagi jobnya gitu. Contoh, ini error. Kenapa? Bodo amat lah. Pot job yang simple aja. Nah kita punya kainnya job.
Nah, sini simple job. Fungsinya apa? Dia pakai image BC box, cuman nge-echo hello world Kubernetes. Perjalanan nih jobnya. eh K apply min F apa simple job created katanya. Kalau manual K get KG job. Nah, ada nih jobnya running katanya. Jobnya running. Nah, atau di sini nih. Nah, di sini ada jobnya sama nggak? Sorry. Kenapa ini muncul? Kaget job lagi. Complete. Nah, yang tadi running berarti lagi jalan. Nah, sekarang yang kedua statusnya complete. Berarti udah selesai tuh. Dia udah selesai ngejalanin perintah ini. Tapi bedanya dia mati nih kalau udah selesai. Ya, job seperti itu. Kalau kita lihat apa sih yang dia lakukan gitu. Kita lihat aja lognya. Kubernetes hello world atau hello Kubernetes. Nah, ini udah expected. Nah, job itu ketika dia nyala, ketika dia udah selesai dia mati gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa konfigurasi lain. Ini misalnya si job ini gagal gitu ya. Kita apply, min F, retry. Nah, karena ini komennya itu dia bakal exit satu, ya artinya dia kontennya naik, dia bakal exit gitu ya. Nah, karena dia gagal, dia bakal retry selama atau sebanyak 3 kali. Kalau dia gagal, dia bakal ngecek atau diulang 3 kali. Nah, ini nih kayak gini. Back off limit. Ini harusnya ini satu lagi sih. Baru baru dua nih. Harusnya satu lagi karena dia gagal gitu ya. Nah, dia bakal ngulang terus nih selama 3 kali. Limitnya 3 kali. Ada lagi time to live. Misalnya si apa namanya? Jobnya ini dia nggak selesai-selesai nih dalam waktu 2 jam gitu ya. Ya itu nggak tahu ya di dalamnya error apa nyangkut atau gimana caranya gitu ya. Nah, kita juga bisa paksa job itu mati di kalau ini contohnya 40 second ya after completion ya. Dia bisa kita set juga ya time to live-nya. Nah, kita juga bisa attach volume di job. Nah, ini karena ini kontainer ya sama kayak pods, kita bisa atur seperti itu. Kita bisa attach volume, ini apa? Nah, ini paralel. Misalnya kita, nah ini seru juga nih. Kita apply min F paralel gitu ya. Nah, dia bakal jalanin 3 sekaligus. Nah, kayak gini nih. 3 sekaligus. Ya ini kasusnya terserah ya. Mau ngapain, eh, mau ngededos website pemerintah juga bisa nih pakai ini. Paralelnya 50.000 gitu ya. Ya kalau klasternya kuat sih lanjut aja tuh website polisi gitu polisi. Yang polisi apa ya terserah deh mau di DDoS gitu ya bisa nih pakai job gitu. Nah ini paralelnya 3.000 gitu ya atau 3 juta ya kalau klasternya kuat lanjutin aja gitu. Nah ini paralel ini ada multi kontainer jadi di dalam satu job dia jalanin 2 kontainer ya kayak gitu. Ada mentas atau init kontainer dia bisa jalan tuh barengan. Selanjutnya config maps. Config maps sih sebenarnya tadi udah dicontohin ya di stateful set ya. Stateful set mana tadi? Ini. Nah, ini config map. Jadi kita eh, bikin sebuah resource yang tujuannya untuk menyimpan objek. Ya, objeknya terserah yang mau env, mau file. Nah, kayak gini. Mau command line argumen itu bisa. Jadi kalau config ini biasanya kita pakai untuk hal-hal atau objek yang non konfidensial gitu ya, yang enggak berupa password segala macam yang penting gitu ya. Kenapa? Karena config maps ini bisa dilihat gitu ya, bisa dilihat isinya nih dengan mata telanjang gitu ya. Kita bisa lihat nih isinya. Contoh config map apa ya? Ini INV doang nih. Isinya key value gitu. Kita coba lihat kita apply min F apa ini dot. Nah, nah ada config map baru. Isinya cuma
key and value. Ya kalau kita nyimpan password di sini ya udah bagi-bagi gitu ya, bagi-bagi password. Jadi bisa kelihatan gitu ya. Nah, ini cara manggil config map-nya. Nah, ini contohnya pod sederhana itu kita pakai Image Engine X. Nah, env from config maps. Config maps-nya namanya apa? Kayak gitu. Ini config maps. Kita coba aja. Apply f cmpod. Nih isinya kayaknya pod. PO. Apa tadi? Nah, ini cmpod. Dia lagi download harusnya nih. Pull Image Engine X. Ini tergantung koneksi ya. Kalau koneksinya lambat ya lama juga nih. Nah, akhirnya ini udah. Kita bisa lihat masuk ke dalam kontainer. Nah, ini suka aneh gini nih. Jadi si ininya di node yang satu lagi tuh suka error. Nggak tahu dah. Minikube not not delete delete aja deh. Satu node aja. Ini kayaknya nggak tahu Mac-nya atau Minikube-nya yang salah. Nggak tahu deh. Delete aja. Nah, naik lagi nggak ya si PO-nya? Apply lagi aja deh. Apply F. Nah, nih naik lagi di node yang single. Ini delete deh. Nggak enak liatnya merah. Nah, lagi download lagi image-nya, biarin aja. Kalau kita lihat D, nah D ini describe. Kita bisa lihat nih live object-nya yang ada di Kubernetes apa aja gitu. Nah, ini D, nah describe atau kita mau lihat log-nya pencet L gitu ya. Bukan Mas L ya, L ini nih. L. Nah, atau S ini buat shell masuk ke kontainernya AutoWin kan. Nah, kita lihat di sini, kita masuk ke shell-nya. Kita lihat nih env-nya bentuknya apa sih? Ya kalau kayak gini kan kita nge-convert menjadi env ya. Env variables gitu ya. Ya kita print aja env-nya. Print env. Harusnya nih, harusnya ada apa? Harusnya ada env namanya. Nah, ini udah masuk nih ke system environment. Jadi kalau kita print ini env echo gitu ya, dollar env. Ya ada isinya DevOps sesuai dengan ini config maps tadi gitu. Ya contoh salah satunya kayak gitu. Atau ada ini file object properties isinya key value itu bisa. Atau isinya script kayak gini, script sh echo itu bisa. Ya atau key value gitu. Kayak gitu. Nanti coba deh di rumah. Nah, secret salah satu Kubernetes object juga yang biasanya menyimpan sensitif data kayak password, token, key, ya nggak seperti config maps ya, dia nyimpan konfigurasi gitu ya, atau env. Ya tujuannya sih buat secure storage, tapi ya nggak secure juga sih, karena dia di encode pakai base 64 dan base 64 itu bisa di decode juga sebenarnya. Ya kalau kita sih biasanya memang nyimpan password, API key gitu ya. Saya biasanya pakai Vault, Hasiko Vault. Jadi kalau Kubernetesnya kita joining ke Vault, disimpan di sana secretnya supaya bisa lebih secure ya. Karena secret di Kubernetes itu cuma base 64. Ya kita encode decode juga bisa gitu ya sebenarnya. Kalau bisa akses ke secret ini. Nah, dia juga bisa main access control. Nah, sebetulnya karena dia base 64, lebih secure lagi kalau kita bikin access control. Jadi developer biasa nggak bisa get secret gitu ya. Jadi cuman aplikasi doang yang bisa akses ke secret itu more secure sih harusnya. Integration ya dia bisa di mount as file atau as environment variable seperti CM tadi, config map. Itu bisa. Iya apa ini? Encrypt secret rest ya bisa juga sih diproteksi tapi ya tetap pakai base 64 kayak gitu. Contohnya secret. Ini mana ya?
Nah, contoh ini nih, contoh multi secret. Kita buat secret yang isinya ini. Nah, ini kan base 64. Ya kalau orang awam sih, ini apa sih gitu ya. Tapi kalau kita yang biasa di tag gitu ya, programmer atau infra, ya kita bisa tahu sih ini base 64 gitu ya. Biasanya Echo base 64, apa ya komennya, base 64 Minde. Nah, kayak gitu, itu bisa didekode kan. Jadi isinya ini adalah ini key and value gitu. Kalau ini ya sebenarnya bisa didekode juga kan. Base 64 Minde. Nah, isinya ini DB localhost, atau kalau misalnya ini DB-nya ada passwordnya ya kelihatan juga kan pada akhirnya gitu. Nah, kita coba aja. Nanti bentukannya kayak gimana gitu. Ini kubectl apply min f multi secret. Nah, kalau mau ngeceknya kubectl get secret. Nah, ini ada. Kalau mau di get lagi namanya. Nah, ini ada nih. Kayak gini. Um, nah, lebih enak lagi pakai ini. Sebenarnya pakai KNS. Misalnya secret. Kita enter nih ya. Nah, ini kan nggak kelihatan tuh. Cuman byte-nya doang gitu. Tapi di sini curang gitu. Ada fitur namanya toggle decode. Nah, tinggal X nih. Door. Nggak kelihatan. Curang. Curang ini pakai tools ini. Nah, kita bisa lihat langsung gitu ya. Tanpa decode-decodean gitu. Isinya apa gitu. Nah, kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya less secure kalau misalnya cara mainnya juga salah gitu. Cara mainnya salah, less secure jadinya. Cuman kalau misalnya kita combine dengan tadi nih, access control itu more secure sih daripada ya kita nggak pakai apa namanya konfigurasi tambahan gitu. Nah, KPA adalah horizontal port autoscaler, di mana autoscaling itu normalnya ya. Nah, ada banyak nih autoscaler, ada port autoscaler, ada node autoscaler gitu ya. Ada yang di scale parameter-parameter lainnya ya. Tapi uh, normalnya di QB ada dua gitu. Ada HPA, ada VPA. Kalau VPA itu vertikal, kalau HPA itu horizontal. Di mana horizontal itu ke samping bukan ke atas. Misalnya ada satu pot, kita pasangin HPA, dia bakal scaling ke samping. Jadi ada memperbanyak gitu ya, memperbanyak anaknya dari pot satu pot jadi tiga. Nah, itu HPA horizontal pot auto scaling. Itu kita bisa apply HPA ini di deployment STS, stateful set atau replica set berdasarkan parameternya CPU atau memori atau parameter-parameter lain yang kita bisa pakai sih, misalnya di network atau ya normalnya di CPU sih sebenarnya. Tapi ya tergantung kasus sih, tergantung kasus. Ada juga tools tambahan lain kayak KEDA gitu ya. Itu lebih advance lagi untuk ngatur auto scaler gitu ya. Dia bisa nge-scale berdasarkan apa namanya. Kalau kita pakai Kafka gitu misalnya, kalau topiknya yang masuk banyak gitu ya, kita bisa auto scale juga sih deploymentnya itu bisa lebih advance lagi sih sebenarnya. Nah, dia juga bisa pakai custom matrix, ya matrix dari Prometheus contohnya itu bisa integration dan deployment atau stateful set atau replica set. Ya, dinamis resource management kita bisa atur juga resource usage-nya untuk scalingnya. Resilient yang buat ngebantu naikin performa atau hyperability. Contohnya naikin performa apa? Misalnya potnya nggak mati nih, potnya nggak mati. Kita ada ada satu pot, potnya nggak mati, tapi 100% terus gitu ya. Potnya nggak bisa handle proses lain, ya jadinya lemot gitu. Aplikasinya latensinya tinggi. Nah, buat ngecilin latensi, ya kita tambahin nih jumlah potnya. Jadi request yang di handle itu bisa terbagi gitu ya workloadnya. Dan juga naikin availability. Jadi ketika trafficnya lagi tinggi, misalnya aplikasinya bapuk gitu ya, seleb bintang gitu. Oh, ternyata dianya mati nih potnya. Ya, dia bisa atur kalau misalnya potnya mati,
ya dia bisa memperbanyak potnya yang ujungnya tinggi availability gitu ya. Contoh mana nih? HPA. Nah, di sini cara naikin atau nge-spam apa ya, spam potnya supaya resource-nya kepake semua. Saya pakai OpenSSL. Ini punya orang sih, saya nyomot dari orang. Hmm, nah, OpenSSL ini dia apa ya, nge-spam lah, nge-spam komen ini. Jadi berpuluh-puluh kali gitu ya. Kalau di sini defaultnya 50 kali nih. Eh, dia nge-spam ke log div 0. Nah, cuman kayak gini nih aplikasi pod yang di HPA ini. Nah, di sini saya upload ke sini nih. Namanya colon pressure image-nya ini P1. Nah, ini deployment seperti biasa. Replikan yang satu. Kita nggak set replikannya 3 ya, tapi replikannya satu nih. Nambahin variabel, passing variabel, num thread-nya 5. Karena di sini dia ngelistan variabel. Kalau nggak ada, dia 50. Kalau ada 5. Kayak gitu. Dia juga punya resource, kita pasangin resource 100 milicore dan limitnya 300 milicore. Oke. Di sini ada kain baru namanya horizontal port autoscaler dengan API versionnya autoscaling V2. Nanti ini baca aja nih API versionnya apa ya, terkait fitur sih. Nanti ada V1, V2 atau beta atau alpha, bedanya apa nanti baca-baca. Nah, di sini saya setnya minimal replikannya 1, kita 3-in aja ya. Jadi kalau misalnya uh, kita bikin HPA konfigurasi ini, kayaknya deployment, di resource pressure deployment ini, ketika resource-nya adalah CPU utilization dengan rata-rata 80, maka dia bakal scaling. Atau ketika memorinya di rata-rata utilisasi 80%, terpakai memorinya, dia bakal scaling. Nambahin satu, 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 satu gitu. Nah, sebelum itu, cluster Kubernetes kita harus ada matriksnya buat nge-collect matriksnya. Nah, kalau di Minikube bisa add on list. Di sini ini ada, udah keinstall belum? Oh, masih disable sih. Coba kita install. Minikube profile single dulu, terus ini aja langsung door. Nah, dia bakal nginstal nih. Install di Kube System sih harusnya. Matrix. Nah, ya di Namespace Kube System, Matrix Server, dia nginstal plugin lah ya. Plugin Matrix System, Matrix Server di Kubernetes cluster kita. Nah, dia butuh itu untuk listening matriksnya. Ya contohnya, kita bisa deteksi nih CPU yang kepake di node-nya berapa persen gitu ya, atau ke GPO misalnya di deployment ini nih kita top port ini. Nah, dia bisa tahu nih ternyata si deployment Echo ini dia pakai 1 milicore dan 6 mega memori. Jadi ketika dia naik, ya kita bisa tahu nih state-nya. Oh, ini lagi naik nih di deployment ini nih resource-nya gitu ya. Jadi kita butuh matrix node. Tapi kalau error nggak bisa pakai ini, install manual aja. Nah, ambil di matrix server kayak gini. Kalau error ya. Oke. Matrixnya udah install. Kita apply konfigurasi HPA dan deploymentnya. Apply HPA. Oke, udah jalan nih. Deployment. Kita ke default aja. Namespace-nya deployment. Nah, udah masuk nih resource pressure. Cuma satu kan? Oke, KPO. Plot. Masih satu nggak? Mana ya? Nah, ini masih satu.
Kita coba cek dengan cara, itu udah masuk aja nih, udah 3 aja nih. Nah, kenapa dia 3? Kita cek kubectl, get, sorry, top pod. Ini, kok nggak ada? Yang lama yang mana? Oh ini. Dia karena baru belum ke strapping lah matriksnya. Ini pot yang lama nih, door. Nah, ternyata dia lagi live nih, live TikTok. Nah, lagi live jalanin script nih. Karena tadi kan isinya sini nge-spamming proses lah. Jadi biar dia stres gitu ya. Nah, ternyata dia make CPU 299 milicore. Kalau kita lihat di sini kita ngasih limitnya 300 dengan normal ya requestnya 100. Artinya dia memakai sekitar 99% limit resource-nya. Nah, oke, dia udah throttling gitu ya, udah throttling resource tinggi. Nah, karena kita set HPA-nya adalah rata-rata utilisasi 80%, artinya match nih. Jadi dari replikannya 1, karena tapi kita nggak nambahin jadi 3 kan, 1 kan. Nah, kita set di sini, max replikanya 3 atau 10 gitu ya. 10 kita apply lagi. Nah, harusnya dengan average utilization 80, karena dia atau semua naik ke 80 gitu ya, ya harusnya dia lebih dari 3 sih. 10 sih harusnya. Nah, ini mungkin lagi scraping nih. Scraping pot yang lain gitu. Top pot door. Nah, ini belum ke scraping aja sih matriksnya. Nah, ini udah 4 nih. Udah 4 tuh. Ya harusnya sampai 10 lah. Ya kita nggak usah tungguin lah ya. Nah, ini kelihatan sih kalau dari sini. Saya lupa juga di sini. Ini toolsnya rada imba juga sih. Nah, kelihatan nih penggunaannya. Jadi ya nggak usah ditunggu lah ya. Nanti harusnya sampai 10 lah. Udah nggak usah di-delete. Nanti kita tunggu aja. Itu ya HPA. Nah, bedanya VPA. Tapi saya nggak ngedemoin sih. VPA itu ngegedein resource spotnya. Nah, jadi misalnya di sini aja kali ya. Nah, misalnya kalau ini HPA ya, HPA itu ke samping jumlah potnya dinaikin. Kalau VPA itu misalnya speknya 300 ya dinaikin gitu jadi berapa gitu. Misalnya jadi 1000 gitu ya. Atau 1 core atau 2 CPU itu bisa. Nanti ada konfigurasinya lagi. Nah, buat PR aja lah teman-teman di rumah cobain VPA sendiri gitu. Nah, bedanya itu. Nah, ini waktu udah berapa ya? 33. Satu lagi deh. Satu lagi Inggris. Sebenarnya cara akses itu ada banyak ya. Nah, saya nggak bisa demoin satu-satu sih ya. Sampai subuh sih kalau satu-satu. Tapi di sini, di repo saya ini nanti ada banyak nih. Nih, misalnya tadi kan cluster IP tuh. Terus ada Noteport, ada LB. Nah, itu normal lah ya. Gampang lah itu mah belajarnya. Nah, kalau Ingress ini agak beda sih karena dia harus install add-ons lagi nih. Nah, Ingress ini ada beberapa tipe sih, ada banyak tergantung providernya. Kalau ini sih saya pakai Nginx. Nah, di contoh-contoh saya yang lain harusnya ada yang lain juga. Kayak ini nih Istio. Nah, nanti dia Ingressnya pakai Istio. Ikutin aja nih tutorialnya. Jadi bedanya nanti ya konfigurasinya aja. Kalau pakai Istio dia pakai virtual service lah kalau nggak salah, virtual service kind-nya. Bukan pakai Nginx. Ada yang lain mau traffic gitu. Ya konfigurasinya beda-beda sih setiap Ingress. Hmm, Pilih yang mana bang yang bagus? Terserah sih gimana kasusnya aja. Mau pakai Istio kalau udah keinstall service mesh-nya Istio gitu. Ya udah sekalian aja pakai Ingress-nya Istio. Kalau usah pakai Nginx. Atau saya lebih prefer pakai Traffic gitu ya. Saya trust issue ke Nginx ya mangga gitu, bebas gitu ya. Nggak apa-apa. Nah, contoh di sini kita pakai Nginx Ingress. Nah, kita add on dulu nih karena di Minikube ini nggak langsung keinstall nih Ingress sih. Nah, kalau selain Minikube installnya di mana? Installnya
ya cari Ingress Nginx aja sih. Dia bisa pakai Helm chart atau raw YAML atau pakai apa lagi ya? Cara install ini. Ya dua itu sih normalnya pakai itu diinstal. Kalau Minikube dia add-onnya di enable. Terus nanti dia bakal keinstall sih harusnya. Dilihat aja nih udah keinstall belum. Oh, nah ini lagi nginstal nih dia. Nah kita ngejalanin enable add-on ini di belakangnya dia nginstal beberapa tools ya. Yang pertama mungkin ini bikin requisite nih atau ngapain lah, nggak usah dilihat. Yang penting jalan lah. Kalau error baru dilihat. Eh, nah ini dia udah jalan nih Nginx-nya. Ingress Nginx ada nggak? Alias. Dia bikin CRD nggak sih? Alias Nginx. Oh nggak bikin. Oh iya karena dia pakai itu ya. Pakai kayaknya Ingress. Oke. Ah, bentar. Lihat readme-nya aja. Nah, di sini kita bikin deployment, tapi pakai CLI Kubernetes, kubectl nih. Jadi raw aja gitu, nggak ada YAML-nya, YOLO gitu ya. Jalanin, terus expose service-nya ke Notepad 8080. Nah, kita jalanin deployment namanya web deployment. Nah, namanya web. Ada nih, udah jalan. Oke, udah jalan. SPC-nya namanya web juga, udah jalan ke Notepad. Nah, gimana kita jalanin atau demoin ingressnya? Nah, di Minikube itu ada tunnel nih, tunnel mince. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk ngejebatani lokal kita supaya bisa langsung akses ke IP-nya Minikube. Nah, IP Minikube ini Minikube IP. Nah, gimana kalau selain Minikube? Ya, biasanya kita punya public IP ya. Si Kubernetes-nya punya public IP yang bisa kita colokin nih ke DNS gitu. Nah, ini kalau di lokal ya contohnya kayak gini ya. Hmm, kita jalanin dulu tunnelingnya. Udah nyala. Terus kita bikin, enggak bikin. Ini di apply eh, apa? REST. Nah, kubectl apply f ingress. Nah, udah jadi nih ingress. Kayaknya ingress. Kayaknya ini sih. Coba. Nah, ingress nih kayaknya ingress atau di sini kubectl get ingress. Nah, ada nih ingressnya jalan gitu. Yang konfigurasinya di mana kita bakal nge-host domain hello world example dengan tujuannya petnya ke slash ya, ke rootnya dengan service-nya namanya web. Jadi domain ini kita colokin nanti ke petnya ini dan backend service-nya web. Nah, ya kita bisa atur juga kan kayak gini harusnya. Nah, nah gini misalnya web gitu. Nah, nanti backend-nya bisa kita atur misalnya TSP kayak gitu juga bisa. Jadi kita bisa atur satu domain ini ke multiple location nih. Bisa prefix, bisa prefix, bisa ini apa namanya nih? Ininya lah itu, saya lupa namanya apa. Tab-nya lah gitu. After slash-nya itu apa nanti bisa diatur. Atau bisa juga nanti bikin lagi hostnya gitu. Bikin lagi hostnya. Biarin lah ya, ini gambarnya berantakan dulu. Kayak gini misalnya pakai subdomain misalnya web gitu kayak gini juga bisa dalam satu konfigurasi ingress ini bisa macam-macam bisa banyak atau dipisah konfigurasi filenya juga bisa. Nah kita set by default dulu udah deadline. Nah selanjutnya apa karena kita di lokal itu kita harus atur dulu nih di hostnya. Nah Minikube IP. Nah IP ini adalah IP cluster Kubernetes kita harus diatur dulu nih di sini supaya kita bisa langsung akses ke nama domainnya. Kita tipu-tipu lah gitu si apa namanya hostnya gitu. Sudo nano udah. Hot. Nah
Di sini belum ada nih. Tadi IP-nya berapa? Nah, ini IP-nya ini kita taruh di hostnya. Ini ke domainnya tadi apa? Oh, ini udah ada namanya. Ini aja. Oh, ya gitu udah sih. Proses. Nah, sekarang kita bisa simulasi nih. Coba langsung sini, bisa nggak? Euro, min SSL. Nah, bisa tuh langsung tuh. Jadi kita kalau mau develop nggak punya DNS gitu ya, pakai lokal juga bisa nih. Nah, kayak gini. Nah, kalau kita eh, apa namanya, kita scale nih si webnya gitu ya. Deployment big web. Nah, ini di sini ada scale S, pencet S, mau berapa scale-nya? 5 gitu. Dia bakal scaling deployment jadi 5. Nah, udah 5. Sekarang kita punya ingress, kita mau akses ke domain yang tadi. Mana tadi di mana saya sih? Oh ini, dari sini. Nah, nah itu beda-beda tuh. Udah nge-load balance tuh. Potnya beda-beda tuh kan. Nah, ya ini artinya service ini udah nge-load balancer si pot atau si deployment yang ini beda-beda. Artinya user yang akses di sini bakal di-serve ke beda-beda pot ya. Nah, karena tadi ada 5 ya harusnya 5-5-nya juga ke ini, ke akses watch min n 0,5 ini watch kayak gitu sih. Watch min n 0,5 artinya setiap setengah detik kita akses ke situ. Di copy door. Nah, dia bakal ganti-ganti tuh. Jadi ya kita simulasiin bahwa kita akses terus ke service tadi, Kubernetes tadi. Dan ini ngebuktiin bahwa kita akses ke pot-pot yang berbeda. Nah, kayak gitu. Nah, contoh yang tadi relate ke stateful set dan deployment. Jadi bayangin kalau kita setiap pod ini punya state ya, punya data yang beda-beda gitu ya. Setiap pod yang pertama dan yang kedua itu beda-beda. Artinya setiap user itu punya kemungkinan akses data yang beda-beda juga kan. Nah, jadi best practice-nya harusnya si deployment ini stateless lah ya. Jadi kalau misalnya harus retrieve data ya kasih data jangan di volume tapi di bucket atau di tempat lain yang lebih scalable lah gitu ya. Nah, uh, itu Ingress ya. Nah, Ingress juga banyak juga use case-nya ya. Use case-nya kayak nanti di Ingress ini kita colokin domain yang berbeda dalam dalam konfigurasi yang berbeda dan kita juga bisa nanti atur apa namanya ya routingnya mau kemana ke subdomain apa itu juga bisa. Nah, dia juga bisa load balancing, dia juga support SSL termination, artinya domain tadi kita juga bisa colokin SSL ya, atau TLS gitu supaya di browsernya itu secure gitu. Nah di sini juga dia support path based routing atau host based routing. Dia juga support rewrite rules yang tadi tuh, yang slash itu rewrite rules atau security feature yang lain yang ada di Nginx itu sendiri. Jadi ya nanti sesuai dengan kebutuhan kalian, mau kayak gimana gitu ya, mau pakai Ingress apa, mau use case-nya seperti apa, cocoknya yang mana itu terserah sih. Mau pakai Istio, mau pakai Nginx, mau pakai yang lain, traffic itu bebas. Ada lagi nggak ya? Oh nggak ada, udah. Ya kalau kayak ini nggak tahu ya advance itu sampai mana. Tapi kalau ngelihat waktu sih sampai sini udah lebih dari 1,5 jam sih. Sampai subuh lah nanti kalau nanti Mas El kita adain lah bootcamp sampai subuh. Waduh, Kubernetes gitu. bermalam mengulik K8S. Ya gitu. Oke, kalau mungkin kita buka sesi pertanyaan aja. Oke, pertanyaannya lumayan banyak nih yang ada di Q&A box. Yang pertama, ngomong-ngomong namespace Mas. Sorry kalau pertanyaan sepele.
manajemen namespace yang baik itu gimana ya? Contoh, kalau misalkan kita punya microservice dan developernya nggak perlu akses ke cluster karena udah ada Argo CD, baiknya apa semua service dimasukin satu namespace atau gimana? Manajemen Hmm, namespace. Oke. Namespace kalau saya pengalaman beberapa company dan beberapa use case, ya cluster sedikit atau cluster banyak gitu ya. Jadi balikin lagi sih tergantung usernya mau kayak gimana manajemennya. Contoh kasus di saya itu satu company itu dengan apa namanya? Dengan organisasi yang banyak gitu ya, organisasi banyak dan tim yang banyak gitu ya, tim yang banyak. Jadi satu organisasi itu punya namespace masing-masing sesuai timnya. Misalnya tim A, B, C gitu ya. Karena tim A itu punya responsible di servisnya masing-masing, dia punya servis banyak tuh di tim A-nya gitu ya. Dia service owner di tim A dan di tim A itu servisnya ada banyak gitu ya. Ya kita bisa atur namespace itu per timnya. Ada mungkin kasus lain dia bukan produk aplikasi gitu, misalnya dia cuman monitoring gitu ya, maintain monitoring atau maintain backup data. Namespace satu pun nggak masalah gitu. Tergantung use case-nya sih sebenarnya. Mau security-nya nanti seperti apa, sedalam apa, ada audit apa enggak gitu ya, atau responsible-nya dipecah-pecah gitu ya. Di tim A, tim B itu lu maintain namespace lu sendiri. Jadi tim lain nggak bisa cross connect ke namespace yang lain. Jadi tergantung use case sih sebenarnya. Nggak bisa bilang tim A apa tadi approach yang per tim itu lebih Ya, better, nggak juga sih. Itu tergantung use case sih sebenarnya. depends Ini berarti pertanyaannya Mas nggak ya. simpel sih sebenarnya, nggak Iya, simpel. Kalau udah kompleks itu berantem sih sebenarnya. Nentuin namespace kayak gimana berantem sih, kayak gitu. ngelihat requirement-nya kayak gimana dulu ya, baru bisa nentuin. Betul. Iya, Ya, iya oke. betul, betul kayak gitu. Semoga menjawab nih. Dan selanjutnya best practice manajemen secret. Kan default-nya Hmm, kalau secret itu di store, disimpan as plain text. Oh, ini udah kejawab ya tadi ya Mas ya. Biasanya apa di combine dengan menyimpannya di kayak semacam kayak service KMS ya. Kalau hasil vault itu kan KMS betul, kan ya Mas ya, benar. betul, betul. Nah, Nah, contoh kayak gini nih. eh Contoh deployment ini punya pod tadi butuh ada kebutuhan secret, secret. dia bisa ambil dari vault gitu, dari vault. Atau ini nggak hanya vault sih, ada ya KMS lain misalnya KMS. di Hmm, AWS atau di GCP gitu ada betul. juga. Cuman ya enaknya Rico Vault udah mature dan dia nggak vendor lock aja sih, kayak gitu. Ya sebenarnya sih saya juga baru-baru ini ketemu juga yang kayak gini Mas case-nya. Hmm, Ada kalau nggak salah nemu di LinkedIn kalau nggak salah. Ada project SOPS secret kalau nggak hmm, salah ini. Sebenarnya menarik sih. Ya bisa dipakai buat manajemen secret juga. Cuman nggak tahu sedalam apa sih kalau misalkan dibandingin sama yang versi apa enterprise lah anggapannya kayak gitu. Jadi hmm. kemarin-kemarin ngulik menarik sih. Jadi mungkin Tonton bisa mau nyoba mungkin ngulik dari situ kalau misalkan belum ada budgetnya ya kalau mau ke yang enterprise Betul. kan Karena lumayan juga kan. manage secret lu banyak ya toolsnya. Iya. Ada banyak banget sih sebenarnya. Mhm. Tergantung ya penggunaan use case-nya juga, terus lihat juga limitasinya. Terus secret ini nanti lu butuh backup apa enggak gitu. Nah, itu yang Ada penting. backupnya apa enggak? Mau dibikin cluster apa enggak gitu Hmm. secret manajemennya. Kalau ya Vault kan enak ya. Hmm. Security-nya udah oke lah gitu ya. Ya Oke. tergantung use case sih. Iya. Oke, semoga menjawab. Lanjut lagi. Oh, pertanyaan deployment, Mas. Kalau Hmm, deployment ada yang error, semua podnya kan nggak bisa di-replace sama image hmm. yang baru. Kalau misal deployment-nya sudah diekspos ketika di URL service-nya, apakah bakalan gagal, Mas? Secara di deployment ada pod yang running dan ada pod yang error maksudnya. Oke. Jadi sebenarnya Kubernetes dan deployment itu pinter sih. Karena apa namanya? Dia punya apa kubelet yang ngedeteksi nih.
Kalau misalnya potnya error ya dia nggak akan dikasih request, nggak akan dimasukin ke sana requestnya. Jadi dia benar-benar bakal ngasih request ke pot yang salty running. gitu, yang jalan, yang running gitu. Ya jangan khawatir gitu. Pinter di Kubernetes itu, aman aman aman. Jadi walaupun errornya ada 100, yang runningnya satu, yang running satu itu bakal jalan sih. Ya, itulah fungsinya orkestrator ya Mas ya. Ah, itu Balik lagi. itu dia betul. Ya, oke. Semoga bisa menjawab. Selanjutnya, apakah memang wajib mendefinisikan semua atribut yang didukung K8s ke dalam sebuah YAML? Atau yang didefinisikan tuh hanya beberapa saja? Hmm. Ya kalau nggak mau pusing sih mending seminimal aja gitu sesuai Iya. kebutuhan. Tapi kalau mau pusing ya semua dimasukin ya pusing sih. Kalau misalnya diekspor tuh ya gini contohnya ya. Nah, mana ya? Mana ya? Ini gitu ya. Ini di deployment deh gitu ya. Deployment. Contoh ini. Dilihat YAML-nya nih. Y. Nah, ini adalah sebuah contoh semua konfigurasi dimasukin. Jadi satu. Nah, nggak pusing apa gitu kan. Ini juga nggak peduli kita nih termination message, bodo amat gitu kan. Tapi kalau kita butuh nanti restart policy gitu, nanti value-nya harusnya apa gitu ya, ya masukin gitu. Kalau nggak butuh biarin aja, kayak gitu sih. Gitu sih. Oke. Oke, selanjutnya, nah ini dari tadi nggak paham sih maksudnya. Mas, bolehkah diberikan gambaran tentang sebuah CRD dan contoh implementasinya? Nah ini nggak nih dari tadi. Oke, Maksudnya apa CRD ya? ya. Iya CRD. Nih saya kasih Baru tahu nih. contoh misalnya CRD ini apa namanya, SG cluster. Nah, sebenarnya Oh. Kubernetes itu sangat apa ya, sangat sangat eh apa ya, scalable ya. Scalable bukan dalam artian orkestrasi. Dia juga bisa dicolokin banyak aplikasi yang lain gitu. Contohnya Postgre, Stack ini gitu ya. Nah, ini dengan kita pasang ini, itu misalnya kita install nih, jadi sebuah apa namanya, apa namanya? Ya kita install si Stackgres ini. Contoh ini kita copy install, dia bakal install ke dalam ke dalam cluster Kubernetes tersebut, dan kita bisa manfaatin CRD-nya atau custom apa namanya artinya, CRD apa artinya? Oh custom itulah ya, CRD si CRD K8s. Nah custom resource Oh. definition, D-nya definition ya. Nah itu kita bisa manfaatin tuh CRD. Jadi kita install Stackgres ini, kita bisa manfaatin CRD-nya. Contoh, saya dulu maintain database itu di cluster sendiri, nggak di managed service. Jadi kita sangat memanfaatkan CRD gitu ya. Mana yang sulit ya, itu gampang banget ya. Yang agak-agak, oh ini aja CRD reference. Nah contoh gitu ya, kita mau nyalain cluster Postgre gitu ya. Nah, kita manfaatin custom definition yang dibuat CSG cluster tadi untuk ngejalanin, ya contohnya si Stackgres ini kita bikin cluster. Nah, gampangnya kita nggak perlu bikin pot 3 biji kayak tadi tuh Redis tuh. Config-nya kayak gimana, dia udah maintain semua di dalam CRD ini. Nah, gampangnya kalau kita mau bikin cluster Postgre dengan 3 replika cukup gini. Selanjutnya ya si Stackgres ini yang atur gitu. Nah, contoh ya ini banyak parameter-parameter lainnya ya. Nggak hanya tadi doang kayak gini. Itu bisa nanti cara backupnya kayak gimana. Terus mana ya? Ada contoh backup fullnya nggak ya? Contohin deh. Restoring backup. Nah, contoh kayak gini. Dia kayaknya SG cluster. Dia kayaknya ada banyak tuh. Kayaknya itu CRD-nya ada banyak. Ada yang buat provisioning cluster, misalnya kayak gini, mau Postgre-nya berapa, instance-nya mau segede apa, setiap replikanya volumenya berapa, ya ini dia yang atur nih, si CRD ini gitu. Ya contoh implementasinya kayak gini.
Nah, salah satunya ya. Dan banyak kliennya CRD yang lain. Contohnya pun ini sebenarnya yang Nginx jadi itu ini CRD kan. Walaupun ini bawaan Kubernetes Awalnya, ya, iya. tapi mungkin ada juga Nginx gitu kan, atau apa gitu ya, konsul gitu. Yaitu tergantung nanti CRD yang kita install di Kube ini gitu. Ya, itu contohnya Oke, sih. mantap nih. Semoga menjawab. Pertanyaan selanjutnya, apa untungnya deploy DB di STSQB dibanding deploy di VM biasa atau pakai pakai SAS? Apa untungnya ya? Iya. Untungnya, untungnya sih dia bakal bikin kita pusing sih sebenarnya. Bakal bikin pusing kenapa? Karena kalau kita deploy DB di stateful set ya kita bakal harus maintain Maintain full state-nya, ya. nggak boleh podnya rusak tuh kayak tadi Redis gitu tiba-tiba rusak. Tapi pengalaman saya maintain DB di Kubernetes production ya, kita ada 63 DB dulu, ada 63 DB itu di self hosting di Kubernetes, sisanya yang memang kritikal itu di GCP karena nggak berani lah kalau yang itu gitu DB-nya. Tapi kita punya 63 DB di SaaS of course. Nah, kenapa bisa berani di Kubernetes ya daripada di VM? Ya sebenarnya maintain-nya gampang sih. Apalagi kita tahu ada CRD seperti ini. Kayak gini. Ya kita bisa contoh kayak gini nih. Apa ya? Ini untuk apa ya? Untuk update nih, upgrade aja. Upgrade versi si Postgre gitu ya. Kita butuh cuman naikin DBOps ini, DBOps yang tadi. Nah, ini misalnya nanti metadatanya apa ya? DBOps major version upgrade nih. Nah, kita bisa ganti tuh judulnya major version upgrade. Jadi dia punya script lah di belakangan entah kayak gimana. Dia bakal ngupgrade ke versi yang kita tentuin. Jadi nggak ribet sebenarnya, nggak ribet di VM, ganti kalau pakai Ansible, ganti versinya, belum lagi error gitu ya. Ya ini karena di kontainer lebih agile gitu ya, ya maintainnya bisa lebih gampang sebenarnya. Dan contoh kita bisa bikin apa namanya? Hmm, ada yang lebih gampang sih sebenarnya cara contoh ini. Coba ya contohnya yang tadi sih. Jadi karena Kube ini punya CRD yang custom gitu ya, mau kita bikin pooling nih ya, database kita butuh pooling gitu ya. Ya kita bikin CRD baru, SG pooling. Dia udah bikin tuh PG bouncernya langsung, max DB-nya 1000, pool size-nya 20. Ya kalau di VM kan kita provisioning VM dulu. Untung kalau pakai Terraform, kalau enggak kan ribet gitu ya, Iya, klik belum install manual. dulu apt-get install update gitu ya. Ya dengan ini di Kubernetes kita udah auto-win sih, naikin CRD-nya yang maunya udah apply jadi tuh Oke. PG bouncernya gitu. Ya kalau SaaS sih lebih enak lagi, lu nggak Malah usah dibantu. maintain apapun gitu, bakal dibantu, cuman Ya. punya duit apa enggak gitu ya. Nah, itu. itu aja sih. Jadi Dan dulu use case saya di self-host itu buat meminimalisir penggunaan cost gitu sih. Oke. Oke, terakhir Mas, sebelum ditutup. Oke, lebih bagus mana Oke. antara stateful set dengan PVC dengan deployment? Bentar. Lebih bagus mana antara stateful set dengan PVC atau Visi. deployment dengan PVC tapi pakai node selector? Oh, maksudnya Jadi ada dua perbedanya. mau maintain volume ya? Iya, Mau apakah maintain stateful set volume? PVC atau deployment pakai PVC dicombine dengan node selector? Maksudnya gitu. eh Ya tergantung aplikasinya juga sih. Kalau deployment pakai PVC kan bisa juga. Jadi kayak di mount ke volume gitu pakai CSI ya bisa juga. Nggak apa-apa juga. Misalnya bikin DB gitu YOLO gitu ya, pakai deployment dan VPC gitu ya. Nah kita pakai node selector nih di spesifik VM gitu ya. Ada VM 1, 2, 3 kita labeling.
Iya. Ya bisa juga, bisa aja gitu. Cuman ya dengan konsekuensi tadi, ada apa, ID yang random, yang unique identifier tadi dibanding stateful set gitu ya, ID-nya udah terpredik gitu. Ya itu tergantung kasus sih. Ya mau YOLO kayak tadi bikin database di deployment gitu ya, pakai VPC, pakai node filter ya bisa aja. Kalau Ya yakin. kalau yakin ya gimana, ya kalau yakin sih bisa ya. Ya pada akhirnya sih nanti kemudahan kita sih memaintain aplikasi kita. Ya kalau maintain DB, maintain stateful aplikasi ya enaknya di stateful set. Jadi sebenarnya nyoba dulu sih, nanti ketemu lah. Oh bener sih stateful set nih enaknya gitu. Oh ini deployment nih harusnya. Nanti ketemu sih. Oke, Cobain. Oke. Mudah-mudahan bisa bantu jawab ya. Oke. Seperti biasa Mas, sebelum kita tutup mungkin kita bisa sesi dokumentasi dulu. Oke. Silakan bagi Ini teman-teman yang memungkinkan bisa open cam. Jadi kita mau dokumentasi dulu. Oke, bentar. Hari ini yang hadir maksimal tadi hampir 40. Lumayan lah. wah lumayan. Kalau minggu kemarin yang pertemuan terakhir, kalau nggak salah sampai 37. Lumayan lah di minggu ini. Masih pada semangat ya. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat lah. Oke, Amin. saya tunggu mungkin 1 menit lagi. Kita sesi dokumentasi. Akhirnya jangan malu-malu. Nggak apa lah. Lumayan Mas. Kalau dilihat sih udah mencakup semua topik ya. Kalau di QB tinggal kita ngembangin kan ke Tinggal yang lain. tinggal ngulik sih. Iya. Seharusnya udah cukup lah kalau pembahasan full QB dari teori sampai praktikalnya. Semoga Udah sih, mantap. semoga cukup. Iya. Oke, kita mulai untuk sesi dokumentasinya. 3, 2, 1. Oke, lagi-lagi. 3, 2, 1. Oke. Oh, tiba-tiba on. Oke lah. Oke, sekian teman-teman untuk sharing session pada malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Kalau misalkan ada pertanyaan yang belum terjawab, mungkin bisa ditanyakan di Telegram atau di Discord ya. Nanti teman-teman akan bantu jawab juga kok. Tenang aja, kita di Tele sama di Discord belajar bareng-bareng. Jadi saling melengkapi lah. Terima kasih juga buat Mas Wahyu atas sharing sessionnya. Mudah-mudahan sukses selalu, sehat selalu juga Mas. Thank you Mas. Saya tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oke.